Musim pilkada kembali bergulir. Walaupun pandemi belum berakhir, tengok saja para penyelenggara pemilihan sudah kasak kusuk. Kita hanya bisa berdoa, semoga pelaksanaannya sukses. Biasanya, dalam setiap pemilihan itu, yang banyak terdengar adalah politik uang. Politik dan uang, alias bagi-bagi uang saat berpolitik untuk memuluskan keinginannya menjadi pemimpin. Cara politik terabas ini dilakukan untuk merayu pemilih. Bahasa sederhananya, iming-iming imbalan agar pemilih memilihnya. Sebuah cara instan bagi mereka yang biasanya tidak percaya diri akan dipilih jika tanpa uang. Politik ini menjadi benalu bagi demokrasi. Rusak dong, betul. Praktik politik uang, percayalah, pasti akan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel. Relasi pemilih dan calon pemimpin di dalam pemilihan langsung yang seharusnya terkoneksi dengan gagasan atau ide, ini justru terikat transaksional, diikat oleh uang. Relasinya seperti jual beli barang, lo nawar, gue beli. Kalau sudah begini, wajar jika nanti akhirnya pemimpinnya ditagih, pasti akan acuh. Dia merasa kemarin dia sudah beli suara, tidak ada ikatan apa-apa lagi. Seperti hubungan penjual dan pembeli, barang yang sudah dibeli pembeli tidak lagi menjadi haknya penjual. Mau dia papain, terserah gue lah. Inilah benalunya politik uang di dalam demokrasi. Terus, uang sogokan politik diterima nggak ya? Ya janganlah. Undang-undang sudah melabeli praktik memberi uang atau materi lainnya sebagai tindak pidana atau kejahatan di dalam pemilihan. Jadi, uang itu adalah uang kejahatan. Undang-Undang 10/2016 menegaskan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Penjelasannya, yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian uang makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Lantas sanksinya apa? Jika pelakunya adalah calon kepala daerah, ancaman sanksinya 2, yakni berupa sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon dan bisa juga dikenai sanksi pidana penjara paling lama 72 bulan dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, kalau sudah pidana, berarti jelas ini merupakan praktik kejahatan. Kesimpulannya, praktik politik uang adalah tindakan kejahatan. Kalau sudah begitu, masih mau terima uang yang dikategorikan undang-undang sebagai tindakan kejahatan?